Halo, balik lagi bersama gua Kev di Megar Terapi, dan sekarang gua nggak akan ngebahas diecast karena gua akan talking mengenai fenomena diecast yang keluar yang baru-baru ini ya. Dengan brand-brand yang terbaru. Ya, brand-brand yang baru-baru lah pokoknya lah ya. Dan itu semua juga kita udah bisa lihat ya, di mana-mana juga ada gitu kan, di toko offline juga ada, toko online juga ada ya. Misalnya kayak contohnya kayak yang biasa gua review yaitu Mini GT dan Eracar atau BM Creation atau Democratic ya. Democratic itu yang kayak gini nih, yang ini Democratic brand, ini dari China kalau nggak salah ya. Democratic brand. Mini Tiny Diecast ya, segala macam itu dari Hong Kong ya, gitu-gitu ya. Itu yang brand-brand baru yang mulai bermunculan dari kalau nggak salah sih tahun 2017-an ya. Kalau nggak salah dari tahun 2017-an itu udah mulai muncul ya brand-brand itu ya. 2016 atau 2017 itu udah mulai muncul brand-brand itu, dan sepertinya brand-brand itu mulai merajai kancah perdiecasan ya di seluruh dunia loh. Ini gue ngomong seluruh dunia, kancah perdiecasan ya. Karena emang mereka pun membuatnya gitu ya, brand-brand baru ini membuatnya tuh nggak asal-asalan gitu ya. Ini yang pengen gue bahas gitu. Brand-brand baru ini yang baru bermunculan ini bikin diecastnya itu nggak asal-asalan. Mereka benar-benar melihat detailnya, dan mereka benar-benar menampung aspirasi para kolektor. Kalau gue bilang sih kayak gitu ya. Misalnya kayak Mini GT ya. Kita ambil contoh Mini GT. Mini GT itu banyak sekali kolektor yang sebelumnya kan dia cuma mengeluarkan Liberty Walk ya. Sebelumnya mengeluarkan Liberty Walk, dan akhirnya dia mengeluarkan Pandem. Ya, Pandem, modifikasi Pandem ya. Sebelumnya kan yang Liberty Walk itu banyak, dan kemudian ada ya orang-orang mungkin yang Pandem. Akhirnya dikeluarkan juga dia. Jadi dia mendengarkan aspirasi para kolektor ya, contohnya kayak gitu ya, dan yang terakhir yang paling bikin gua kaget adalah ya brand Eracar ya. Eracar ini emang udah cukup lama ya, tapi yang sekarang ini juga gue kaget gitu kan, karena emang melihat produknya yang akan rilis ini yang terbaru ya, Nissan GT-R terutama ya. Yang versi Nissan GT-R ada 5, dia akan mengeluarkan Nissan GT-R khusus untuk 50 tahun anniversary, dan dia ada GT-R Nismo-nya juga, dan dia ada salah satu GT-R Polish ya, Nissan GT-R Polish yang gambarnya kayak gini. Mungkin lo bisa lihat gambarnya kayak gini ya, GT-R Polish. Nah, GT-R Polish itu dia yang bikin gua kaget adalah pintunya bisa dibuka ya, kap mesinnya bisa dibuka, dan kemudian dia dapat satu figur gitu ya, dan mudah-mudahan sih harganya sih nggak terlalu mahal ya untuk yang itu ya, karena emang itu cukup bagus juga ininya, mobilannya ya cukup bagus, karena emang dia Nissan GT-R, dan kayaknya sih itu udah official license ya, karena dia mengeluarkan 5 jenis Nissan GT-R, jadi sepertinya sudah official license dari Nissan ya. Dan kemudian yang bikin gua kaget juga yaitu harganya ya. Nah, brand-brand baru ini harganya, dia mematok harganya tuh nggak terlalu mahal-mahal banget gitu, dengan kedetailan yang cukup. Kalau gue bilang sih cukup ya, kedetailannya itu nggak dibilang detail tapi dibilang enggak. Jadi kalau gue bilang sih benar-benar cukup ya, dengan harga yang nggak terlalu mahal-mahal banget gitu kan. Kalau misalnya kayak gini, andai kata beberapa tahun ke depan pasti kan perusahaan brand diecast ini kan, mereka akan terus update teknologi, mereka akan terus update kualitas, mereka akan terus update kedetailannya itu ya. Jadi bukan berarti kalau yang selama ini kita lihat yang paling detail itu adalah 164 itu adalah TLV ya, detail dan rapih ya, TLV, Tomica Limited Vintage. Jadi ada kemungkinan gitu ya, kedepannya ini Tomica Limited Vintage ini bakal tergantikan gitu kan, karena emang brand-brand yang baru-baru ini mulai mengerti pasar, dan mulai mendengarkan apa aspirasi para kolektor gitu ya. Jadi ketika dia mengeluarkan produknya
itu tidak mengecewakan gitu. Jadi itu nama mereka tuh terus naik, terutama salah satu contohnya adalah Mini GT ya, terus naik dan sampai posisi sekarang ini kalau menurut gua lama-lama mereka bisa disandingkan dengan Tomica, Hot Wheels, Matchbox gitu ya. Lama-lama mereka bisa disandingkan dengan merek brand-brand besar tersebut gitu. Dan kemudian untuk yang masalah harga ya itu dia yang tadi gue bilang ya. Brand-brand baru ini menaruh harga yang nggak terlalu mahal sih kalau gue bilang ya. Kalau misalnya kalian lihat dengan kedetailannya, dengan harganya itu nggak terlalu mahal gitu, nggak terlalu mahal. Kalau misalnya dibandingkan dengan Tomica Limited Vintage ya, dengan kedetailan yang kalau gue bilang cukup detail dan cukup rapih pembuatannya ya. Tomica Limited Vintage itu cukup mahal ya, mungkin karena ya itu dia, karena pembuatannya sangat detail gitu-gitu. Tapi ini untuk brand-brand baru ini dengan kedetailan yang benar-benar kalau gue bilang sih ya, kalau gue ratingin sih mungkin 8 atau 9 ya kedetailannya. Ini mereka bisa memberikan kedetailan tersebut dengan dihargai dengan nggak terlalu mahal gitu. Contohnya ya dengan pasar harga yang 150.000 sampai di bawah 300.000 ya. Itu dia yang menjadi senjata mereka ya. Akhirnya cukup laku dibeli sama kolektor mobil-mobilan, dan nama mereka akhirnya makin menjadi-jadi kan sampai sekarang kan. Kalau misalnya lo lihat ya banyak lah kayak Era Car, Mini GT gitu-gitu ya. Dan itu namanya mulai naik daun dari tahun lalu ya. Dan kemudian juga untuk brand-brand baru ini juga jadi memberikan kita pilihan ya teman-teman, memberikan kita pilihan untuk memilih diecast yang mana sih ya kan, diecast yang bagus yang mana. Jadi kita sekarang di tahun 2020 ini tuh banyak banget pilihan diecast ya. Jadi nggak cuma itu aja gitu loh, nggak cuma itu aja, nggak cuma Hot Wheels, nggak cuma Tomica, nggak cuma Matchbox gitu loh. Jadi ini diecast ini sekarang jadi semua jadi lebih wide, lebih luas banget gitu kan. Terutama yang 164 ya. 164 sekarang jadi lebih luas banget ya. Karena juga emang ya contohnya ya tadi brand-brand baru tersebut emang jadi semakin bersaing mereka semakin memberikan produk yang bagus gitu kan. Jadi ini mereka saingan dengan memberikan produk-produk yang bagus gitu. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah kita para kolektor ya, karena emang dengan ada persaingan kayak gitu jadinya jadi kita banyak pilihan ya teman-teman, pilihan kita tuh lebih banyak ya. Kalau dibanding zaman dulu gue 2006 2007 sampai 2015-an lah ya, diecast 164 itu berkutik di situ-situ aja ya. Yang pertama adalah Tomica, Hot Wheels, Matchbox, Majorette, dan Siku, dan kemudian ada lagi yang Kyoso ya, dan zaman dulu tuh berkutiknya di situ-situ aja ya. Dari ya itu dia Tomica, Hot Wheels, Matchbox, Majorette, Kyoso, berkutik situ-situ aja. Tapi sekarang setelah 2016 sampai sekarang ya, itu kita bisa memilih lebih banyak lagi. Termasuk juga yang resin ya, yang resin juga mulai banyak 164 resin. Jadi lo pilihannya juga bisa lebih luas lagi. Jadi lo memilih diecast itu jadi nggak itu aja gitu kan, nggak itu aja maksud gue yang yang cuma satu brand itu aja. Gue pun kayak gitu ya, walaupun gue emang gue ngumpulin Tomica ya, fokusan gue adalah Tomica, tapi gue juga nggak menutup mata kepada brand-brand lain juga ya, terutama juga brand-brand yang baru-baru ini juga gitu kan. Kalau misalnya ada brand-brand yang baru ini mobilnya bagus dan cukup menarik bagi gue akan beli juga gitu kan gitu. Jadi kesimpulannya adalah kemunculan brand-brand baru ini membuat kolektor itu sangat senang ya, karena pilihannya semakin banyak, range harganya juga semakin bersaing ya, dan mereka juga bersaing juga mengenai kedetailannya. Jadi akhirnya juga yang diuntungkan adalah para kolektor ya, seperti kita ini. Para kolektor itu diuntungkan dengan persaingannya mereka gitu kan. Semakin banyak mereka bersaing,
apalagi saingannya masalah harga. Semakin banyak mereka bersaing ya semakin untung kita ya kan. Kalau misalnya mereka bersaing lebih murah ini tapi bagusan ini gitu kan, lebih oh ini lebih murah nih tapi dan ini juga lebih bagus, nah itu kan kita yang diuntungkan ya kan. Jadinya untuk para teman-teman juga sebenarnya ini range-nya banyak banget ya, jadi kalian bisa memilih untuk khususnya untuk 164 kalian bisa memilih berbagai macam merek diecast ya. Kalau sekarang itu benar luas banget sekarang, berbagai macam merek diecast dan berbagai macam merek mobil pun juga sudah banyak yang keluar gitu kan. Dari mulai yang pertama ya, dari mulai yang pertama Hijet ini zaman dulu nggak pernah kepikiran ini akan keluar diecastnya ya, akhirnya keluar dia dari Democratic brand, dan Democratic brand keluar juga ya. Dan kalau nggak salah Democratic brand juga mengeluarkan juga Daihatsu Cheret ya, Daihatsu Cheret juga dikeluarkan sama dia. Jadi ini adalah brand-brand yang nggak kepikiran, yang nggak keluar ya, di zaman dulunya nggak pernah keluar, dan di merek-merek besar juga nggak pernah keluar, tapi dikeluarkan oleh justru malah oleh dengan brand-brand baru ya. Itu dia ya, itu adalah keuntungan untuk bagi kita sebagai kolektor ya, karena ketika kita mencari diecast kayak gitu, gue cari diecast Hijet ternyata ada ya gue beli gitu kan. Ya itu dia teman-teman ya, talking gue mengenai fenomena baru, brand-brand diecast yang baru ya, yang baru keluar. Dan kesimpulannya semuanya balik lagi ke kalian semua, pilih yang mana ya, pilih brand-brand yang baru yang lebih murah, atau pilih-pilih brand yang tetap pada pendirian kalian ya, untuk fokus misalnya kayak fokus ke Hot Wheels, fokus ke Tomica, itu terserah kalian. Yang penting kita di sini ngumpulin diecast itu untuk senang-senang ya teman-teman ya, tidak untuk kita memikirkan harganya, tidak memikirkan kedepannya akan mahal atau enggak ya enggak. Jadi kita di sini koleksi diecast itu untuk senang-senang. Dan thank you for watching, jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you teman-teman.